Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atifah Mutia Zahra, Humaira Ananda Adeila, Junisara Sinambela, dan Tegar Aji Wibowo. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penipuan dan penyalahgunaan komputer. Penipuan. Penipuan adalah suatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang yang memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain, yang dimana tindakan curang ini meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan. Tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Penipuan internal dapat dibedakan menjadi dua kategori, penggelapan aset dan penipuan pelaporan keuangan. Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk keuntungan keuangan pribadi. Selanjutnya, Tradeway Commission merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi kemungkinan penipuan pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada bentuklah lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua itu ada identifikasi dan pahami faktor-faktor yang mendorong ke arah penipuan pelaporan keuangan. Yang ketiga itu ada nilai risiko dan penipuan pelaporan keuangan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada desain dan implementasikan pengendalian internal untuk menyediakan keyakinan yang memadai sehingga penipuan pelaporan keuangan dapat dicegah. Selanjutnya ada proses penipuan. Ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan, yaitu yang pertama itu ada pencurian sesuatu yang berharga, seperti uang tunai, persediaan peralatan, atau data. Yang kedua itu ada konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Yang ketiga itu ada penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Selanjutnya itu ada sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang pertama, itu ada tekanan. Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang. Yang kedua itu ada peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal, biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir ada 3, rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai suatu yang wajar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Junisara Sinambela. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindakan ilegal, apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencurian penggunaan akses modifikasi penyalinan dan perusahaan atau server atau data secara tidak sah. Yang kedua itu ada pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Yang ketiga itu ada pencurian atau perusakan hardware komputer. Yang keempat itu ada penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Yang kelima ada keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Selanjutnya itu ada salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer dengan menggunakan model pemrosesan data. Yang pertama ada input fraud, yang dimana pengubahan input komputer merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengerusakan maupun penipuan pelaku. Hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Yang kedua ada processor fraud, yaitu pencurian waktu maupun jasa komputer masuk klasifikasi ini, yang dimana misalnya karyawan yang menyia-nyiakan waktu untuk menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi mereka sehingga waktu kerja produktif mereka terpakai untuk hal tersebut. Yang ketiga itu ada computer instructions fraud, yang dimana tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui pengerusakan software untuk memproses data perusahaan. Pengerusakan tersebut dapat berupa modifikasi software, mengopi software secara ilegal, penggunaan maupun pembangunan tanpa adanya otoritas. Yang keempat ada data fraud. Hal ini dapat diawali dengan mengubah atau merusak file-file atau file-file perusahaan yang penting
Dapat juga berupa menyalin, menggunakan maupun mencari file dari data perusahaan tanpa otorisasi. Kasus ini lebih mudah dilakukan pada file perusahaan yang sekiranya di website. Yang terakhir itu ada output fraud. Output sebuah sistem biasanya ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Output tersebut dapat menjadikan subjek mata salinan file yang tidak sah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Di antaranya ada cracking atau menjebol, denial of service attack atau serangan penolakan pelayanan, eavesdropping atau menguping, email forgery and threats atau pemalsuan email, internet misinformation and terrorism, virus, password cracking, software pirasi, scavenging, worm, kuda Troya, pembulatan ke bawah, teknik salami sejumlah kecil uang yang dicuri, pintu jebakan, serangan cepat, pembajakan software, mengacak data, kebocoran data, menyusup, penyamaran atau penipuan, rekayasa sosial, bom waktu logika, dan hacking atau cracking. Kemudian tentang mencegah dan mendeteksi komputer fraud 17. Pertama, membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud, di antaranya dengan cara mengembangkan sistem pengendalian internal, adanya pemisahan atau pembatasan tugas, mengendalikan data yang sensitif, dan adanya pengamanan sistem maupun saluran informasi, meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. Ketiga, memperbaiki metode deteksi dengan cara melakukan audit secara berkala, mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus, lalu mengendalikan data yang sensitif. Keempat, mengurangi kerugian akibat komputer fraud dengan cara menggunakan jaminan asuransi, penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang lain yang relevan dengan pelaporan keuangan adalah review atas kinerja yang meliputi 1. Membandingkan anggaran dan nilai aktual. 2. Menganalisis kaitan antar data, melakukan investigasi dan tindakan korektif. Ketiga, review atas kinerja fungsional atau area tertentu. Adapun prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Saya akan menjelaskan aktivitas pengendalian yang dapat berupa pengendalian umum antara lain. Yang pertama, pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian akuntabilitas aktiva. Nah, cara menjaga aktiva tersebut antara lain yang pertama, penggunaan buku membantu dalam catatan akuntansi. Yang kedua, rekonsiliasi kas dan rekonsiliasi persediaan. Yang ketiga, prosedur acknowledgement. Yang keempat, penggunaan log, register, dan review oleh pihak independen. Keempat, pengendalian praktik manajemen. Dan yang terakhir, contoh kasus penipuan dan penyalahgunaan komputer. Di sini kami mengambil contoh data pengguna Tokopedia yang bocor di dark web tahun 2020. Tahun 2020 kabar buruk mengguncang Tokopedia. Ini karena 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pedagang di e-commerce dibocorkan oleh peretas bernama Shiny Hunters. Metode yang digunakan oleh Shiny Hunters masih belum jelas. Menurut pakar cybersecurity yaitu Ruby Alamsyah, Shiny Hunters mungkin mengeksploitasi kerentaan di sistem cloud Tokopedia. Selain itu, peretas yang dapat dikonfigurasi ini juga dapat melakukan injeksi SQL atau teknik lain yang lebih kompleks. Akibat ulah Shiny Hunters ini, data pribadi pengguna Tokopedia yaitu email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password terenskripsi bocor ke publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Tokopedia juga menenangkan pengguna dengan memastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi aman dengan dienkripsi. Artinya, informasi tersebut telah diubah menjadi kode rahasia yang tidak dapat dibaca oleh peretas.
Sayangnya, peretas tidak kalah strategis. Penjahat dunia maya ini memungkinkan individu tertentu untuk mengunduh data ilegal tersebut secara gratis. Tentu saja masalah ini berpotensi merugikan pengguna Tokopedia, karena peretas dapat memanfaatkan profil pengguna untuk scam atau penipuan online dan phishing atau pengambil alihan akun atau sistem. Kirim email phishing misalnya. Untuk mencegahnya, Tokopedia segera menyelidiki insiden tersebut dan menyarankan pengguna untuk mengganti kata sandi secara teratur. Demikianlah penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya